faman rabbukuma ya Musa. Berkata Firaun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Allah memberikan kepada tiap-tiap makhluk bentuk yang pantas baginya. Maka dia tidak menjadikan manusia berbentuk hewan, dan hewan ternak tidak berbentuk seperti anjing. Anjing pun tidaklah berbentuk seperti kambing. Dan Allah memberikan kepada masing-masing apa yang diperlukannya untuk mengembangbiakan keturunannya dan segala bentuknya untuk tujuan itu. Tiada sesuatu pun dari tiap-tiap jenis yang menyerupai lainnya dalam hal bentuk, rezeki, makanan, dan cara mengembangbiakan keturunannya. Demikian Sa'id ibn Zubair berkata, Allah menunjukkan jalan hidup masing-masing orang. Qala fama balul qurunil ula. Berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Tatkala Fir'aun mendapat berita dari Musa bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah Tuhan yang menciptakan makhluk, memberinya rezeki dan menentukan kadar masing-masing, serta memberi petunjuk, maka Fir'aun berdalihkan dengan umat terdahulu dengan kata lain, umat-umat terdahulu yang tidak menyembah Allah, yakni mengapa mereka jika kenyataannya demikian tidak menyembah Tuhanmu, bahkan mereka menyembah selainnya. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadillu rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Musa berkata kepada Firaun, menjawab ucapannya yang demikian itu, bahwa sekalipun mereka tidak menyembah Allah, sungguhnya amal perbuatan mereka dicatat di sisi Allah, dan kelak Allah akan memberikan balasannya kepada mereka. Catatan yang dimaksud ialah Lauh Mahfud dan catatan usia segala sesuatu. Nabi Musa memaparkan tentang Tuhannya dengan asosiasi yang dekat dengan kehidupan Firaun. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan yang menjadikan bagi kalian di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kesuburan di sekitar sungai Nil yang menyebabkan kemakmuran para penguasa Mesir terkadang melenakan akal dan pikiran dan merasa itu semua adalah milik mereka, padahal Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman yang mereka banggakan itu. Kulu wara'u an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang kalian, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Kesombongan terjadi karena mereka lupa akan jati dirinya sebagai manusia. Padahal mereka makanan yang tumbuh dari makanan yang tumbuh setelah adanya hujan. Hakikatnya mereka berasal dari tanah. Kemudian mereka akan mati juga dan kembali ke dalam tanah. Dunia ini akan ditinggalkan bukan untuk ditinggali. Tetapi banyak orang lupa terhadap hal ini. Maka isi dakwah itu adalah untuk mengingatkan. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Mukjizat dakwah tongkat dan tangan sudah Nabi Musa perlihatkan. Demikian pula tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta, mulai dari hujan dan tanaman, sudah Nabi Musa jelaskan pula. Tapi inilah hakikat dakwah, bukan untuk diterima. Fir'aun menolak semua penjelasan itu, mendustakan dan tidak mau menerima kenyataan. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, siapakah Tuhanmu? Ialah pencipta hujan dan tumbuhan yang manusia makan. Yang kedua, Dia yang memberi kemajuan dan kemakmuran. Maka jika ingin makmur, ikuti Dia. Yang ketiga, hakikat dakwah itu bukan untuk diterima. Fir'aun menolak semua penjelasan itu, mendustakan dan tidak mau menerima kenyataan. Tetapi dakwah tetap dijalankan. Usahamu bukan untuk berhasil, tapi tugas dari Allah. Belum berhasil, teruslah berusaha sampai berhasil. Jangan putus asa, jangan berhenti.
Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.